Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bersama saya Alfa Mandalika. Sahabat PUPR, tahu nggak sih setiap tanggal 25 Agustus dirayakan sebagai Hari Perumahan Nasional. Dan tahun ini tema yang diangkat adalah Padat Karya Perumahan Pulihkan Ekonomi Rakyat. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Rumah Swadaya, Pak Chandra Rudi Parulian Situmorang. Apa kabar Pak Chandra? Kabar baik Mas Alfa. Sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat. Sebelumnya kita mungkin lepas masker dulu kali Pak ya. Kita sudah vaksin ya Pak ya? Sudah vaksin Mas? Dan juga sudah PCR? Ya, PCR juga tes hasilnya negatif ya? Negatif. Oke, mungkin kita bisa buka sama ini. yang kedua mungkin jangan manggil Pak Mas. Oh, jadi manggil Mas saja. Oh, manggil Mas saja. Oke. Kita mungkin buka ya Mas ya? Ya. Oke Mas, Ditjen Perumahan mendukung penyediaan rumah layak huni melalui kegiatan Rumah Swadaya. Bisa dijelaskan apa itu kegiatan Rumah Swadaya Mas? Baik, makasih Mas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Perumahan dalam rangka mengimplementasikan RPJMN tahun 2020 dan 2024 mempunyai tugas untuk melaksanakan akses rumah yang layak huni, aman dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu cara yang kita lakukan dalam memenuhi akses rumah layak huni itu adalah dengan rumah swadaya, di mana di situ merubah paradigma masyarakat yang tadinya hanya sebagai objek tetapi menjadi subjek. Masyarakatlah yang menjadi prakarsa di dalam melaksanakan pembangunan rumah itu untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Lalu sebenarnya Mas, rumah layak huni itu idealnya seperti apa sih Mas? Ya, indikator rumah layak huni yang kita gunakan itu mengacu kepada target Sustainable Development Goals. Jadi kita meratifikasi target Sustainable Development Goals dalam 4 indikator. Indikator pertama adalah ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan ini dilihat dari strukturnya, bagaimana struktur pondasinya, bagaimana struktur kolomnya, baloknya, sampai kepada rangka atap. Itu harus memenuhi standar kualitas konstruksi yang sudah kita tentukan. Yang kedua adalah akses air minum, yang ketiga akses sanitasi, dan yang keempat harus memenuhi kepada luas per kapitanya. Jadi satu orang itu minimal 7,2 meter persegi. Satu orang? Satu orang. Okay. Jadi 4 indikator itu yang kita gunakan sebagai indikator untuk memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat itu sendiri. Yang kita tangani di sini khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain daripada 4 indikator itu, kita juga mempertimbangkan kepada akses penghawaan, jadi supaya memastikan sirkulasi udara dengan baik, dan juga akses pencahayaan. Ini menjadi 2 indikator tambahan yang kita gunakan untuk memastikan indikator rumah layak huni itu dapat kita penuhi, dapat kita dukung bagi masyarakat tersebut. Nah, salah satu program yang dilakukan Ditjen Perumahan ialah bantuan stimulan perumahan swadaya, Mas ya, BSPS ya singkatannya. Nah, itu bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan BSPS, Mas? Ya, salah satu program yang kita laksanakan di Rumah Swadaya ini adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi ini untuk menindaklanjutin amanat daripada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan dan Permukiman, Mas, di mana di situ kita mempunyai kewajiban untuk memberikan stimulan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, di dalam melakukan peningkatan kualitas rumahnya. Jadi kita memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang yang kita berikan kepada masyarakat, lalu masyarakatlah yang melakukan inisiatif untuk peningkatan kualitas rumahnya. Jadi mereka sendiri yang... Mereka sendiri, dimulai dari proses pembelian bahan bangunan dan juga melakukan rekrutmen terhadap tukangnya. Oh, jadi diserahkan langsung? Diserahkan. Yang menjadi kontrol dari pemerintah kepada masyarakat itu adalah indikator tadi, Mas. Bahwa rumah yang dibangun dengan inisiatif masyarakat tadi harus dipastikan memenuhi indikator rumah layak huni tadi. Jadi BSPS ini adalah stimulan atau leverage atau pengungkit yang kita berikan kepada masyarakat supaya bisa melakukan peningkatan kualitas rumahnya, karena mereka sebenarnya kalau kita lihat dari nomenklatur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1, masyarakat MBR ini bukan masyarakat yang sama sekali tidak mampu, Mas, tapi adalah masyarakat yang punya keterbatasan sehingga perlu diungkit, perlu diberikan stimulan. Dengan stimulan ini kita harapkan mereka mampu mengoptimalkan resource yang mereka miliki dalam bentuk swadaya itu untuk melakukan peningkatan kualitas rumahnya. Kira-kira itu, Mas, yang kita lakukan dengan program BSPS ini. Ya Mas, tadi kan sudah dijelaskan akan ada bantuan langsung ke masyarakat. Nah, ini kan masa pandemi nih Mas. Itu bagaimana tuh Mas skema bantuan ke masyarakatnya? Ya Mas, tentu ini hal yang membutuhkan terobosan dari kita, Mas Alfa.
Situasi pandemi ini saya rasa merupakan tantangan bukan hanya kita yang ada di Indonesia tapi seluruh dunia. Untuk itu kita harus berupaya mengambil langkah-langkah inovatif. Pandemi dengan segala protokol kesehatan harus tetap berjalan, tetapi pelayanan kita kepada masyarakat dalam memberikan stimulan untuk meningkatkan kualitas rumah tetap berjalan. Nah, kita menggunakan transformasi digital, Mas Alfa. Jadi di dalam mendampingi masyarakat untuk perbaikan rumahnya ataupun meningkatkan kualitas rumahnya, kita memberikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan. Jadi kita memiliki ribuan tenaga fasilitator lapangan yang mendampingi masyarakat, dan proses pelaporannya itu tidak lagi menggunakan mekanisme manual. Jadi TFL itu harus dilengkapi dengan menggunakan handset mereka. Di dalamnya sudah diinstal aplikasi IBSPS namanya, Mas. Aplikasi IBSPS ini tenaga fasilitator lapangan ini harus memfoto dari pondasi, kolom, balok sampai pada rangka atapnya, proses pembangunannya, dan itu dilaporkan langsung sampai ke tingkat pusat secara berjenjang. Jadi sampai kepada tingkat kabupaten kotanya, ke provinsi sampai ke pusat. Sehingga kita walaupun tidak mungkin bertemu secara tatap muka, tetapi proses pelaporan secara berjenjang itu tetap berjalan. Dan kontrol kualitasnya ada di dalam proses itu, Mas. Jadi di dalam IBSPS itu mekanisme quality insurance dan quality control terhadap konstruksi rumahnya kita jamin dengan aplikasi IBSPS yang di-upload langsung berdasarkan foto yang di-upload oleh TFL itu dan juga dikirim kepada sistem kita di tingkat pusat. Ini mekanisme yang kita lakukan di masa pandemi ini, Mas. Jadi kita tidak lagi menggunakan pelaporan manual, tidak lagi melakukan pertemuan tatap muka, tetapi dengan mengembangkan sistem transformasi digital yang kita namakan aplikasi IBSPS. Itu yang kita lakukan, Mas Alfa. Sangat membantu sekali tuh aplikasi IBSPS. Tentu, Mas. Jadi real time ketika teman-teman TFL itu melaksanakan monitoring peningkatan kualitas rumah yang dilaksanakan masyarakat, yang dilaksanakan melalui tukang-tukang itu, mereka mengawasinya dengan memberikan masukan-masukan kepada tukang. Jadi TFL ini ada TFL teknik, Mas, dan ada TFL pemberdayaan. Mereka ini bersama-sama untuk memberikan kapasitas pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memberikan kemampuan kualitas konstruksinya. Jadi ketika tukang bekerja, dia memberikan informasi, memberikan masukan kepada tukang bagaimana melakukan proses pengecoran pondasi yang baik dan benar, bagaimana pembesiannya, dan seterusnya sampai kepada rangka atap. Tetapi bukan hanya memberikan masukan, dia juga harus bisa melaporkan kepada kita, Mas, di tingkat pusat, di Direktorat Jenderal Perumahan, dengan cara memfotonya yang sudah dia dampingi itu, yang sudah baik, kemudian dia upload sehingga kita bisa langsung memberikan catatan atas kualitas konstruksinya. Jadi Mas Alfa, yang menjadi concern utama kita adalah bagaimana menjamin kualitas konstruksi rumahnya sesuai dengan indikator rumah layak huni yang digunakan menyesuaikan pada standar Sustainable Development Goals tadi. Jadi kualitas konstruksi rumah menjadi hal yang paling utama di dalam pelaksanaan program rumah swadaya ini melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya maupun yang kita laksanakan melalui dukungan hunian pariwisata tadi. Jadi aplikasi tadi juga memudahkan juga pusat untuk mengontrol, menjamin tadi ya, Mas ya? Betul, Mas Alfa. Jadi kita melakukan kontrolnya secara real time berdasarkan laporan dari TFL tadi menggunakan sistem transformasi digital tadi. Sejauh ini, Mas, program BSPS sudah memfasilitasi berapa unit rumah, Mas? Kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai dengan 2021 ini mungkin hampir 1 juta rumah. 1 juta rumah? 1 juta rumah kurang totalnya yang sudah kita fasilitasi perbaikan rumah. Jadi kalau kita bicara output, Mas, kalau 1 juta rumah kita kira kita hampir melayani sekitar 5 juta orang, 5 juta orang untuk meningkatkan kualitas rumahnya supaya menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Mas, dari Ditjen Perumahan khususnya untuk memfasilitasi BSPS itu, Mas? Ya, pada prinsipnya masyarakat tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang dilihat tentu mengacu kepada penghasilan bulanan mereka itu harus di bawah daripada upah minimum regional, upah minimum provinsi ataupun upah harus di bawah itu ya, Mas? Iya, di bawah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. Kemudian mereka harus mau berswadaya, dan yang ketiga rumah yang mereka miliki itu adalah lahan yang legal atau milik mereka sendiri. Itu secara umum kriteria yang kita tentukan bagi masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Lalu target tahun ini berapa unit rumah layak huni yang akan disalurkan melalui BSPS? Tahun ini 2021 kita menargetkan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah
di dalam peningkatan kualitasnya hampir sekitar 130.000 unit rumah untuk tahun 2021 ini. Kita harapkan kita bisa merealisasikannya sampai dengan akhir tahun 2021 ini, dan ada sebanyak hampir 130.000 unit rumah juga yang bisa kita tanganin dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, Mas, selain BSPS kan terdapat juga program peningkatan kualitas rumah swadaya ya, Mas ya, khususnya untuk usaha pondok wisata seperti homestay gitu ya. Bisa jelaskan nggak, Mas, tujuan program tersebut tuh seperti apa, Mas? Baik, ini hal lainnya yang kita lakukan di dalam mendukung masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas rumahnya, Mas. Tadi kalau dengan bantuan stimulan perumahan swadaya, tujuan utama kita adalah meningkatkan kualitas rumahnya. Jadi bagaimana masyarakat yang tadinya memiliki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Hal yang lain yang kita laksanakan di dalam konteks rumah swadaya ini adalah memberikan dukungan terhadap sarana hunian pariwisata di lokasi KSPN super prioritas yang sudah ditentukan pemerintah. Apa yang kita lakukan di situ? Kita melakukan identifikasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan strategis pariwisata nasional tersebut untuk kita bantu sehingga mereka bisa memiliki homestay. Tetapi filosofis pelaksanaannya adalah ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tadinya rumahnya tidak layak huni, lalu kita berikan bantuan stimulan dan dia membangun rumahnya bukan semata-mata untuk menjadikan rumahnya dari tidak layak huni atau menjadi rumah layak huni, tetapi membangunnya untuk bisa memiliki aspek estetika dan memenuhi standar sebagai homestay. Sehingga apa, kita berharap nanti masyarakat ini tidak hanya jadi penonton di dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional ini. Kita lihat sekarang kan prioritas pemerintah itu kepada kawasan strategis pariwisata nasional cukup tinggi, Mas. Nah, kalau kita tidak membantu masyarakat ini, otomatis mereka menjadi penonton di tengah hiruk pikuk pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya infrastruktur pariwisata nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, melalui sektor perumahan ini, melalui dukungan hunian pariwisata di wilayah KSPN ini, kita memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga outputnya adalah masyarakat-masyarakat itu memperbaiki rumahnya menjadi homestay. Kita membantu dimulai dari desainnya. Desainnya juga bukan desain rumah semata, Mas. Jadi ada estetika. Ya. Jadi sampai memberikan kepada desain rumahnya, memberikan ikon-ikon arsitektur penanda pariwisatanya sehingga dia berbeda dari kawasan yang lain. Dan yang ketiga adalah memberikan dukungan terhadap landscape-nya dan juga mebelernya. Sehingga masyarakat ini tinggal didukung dengan proses pengelolaan dan juga marketing. Dan bisa mereka meningkatkan kapasitas ekonomi mereka di tengah pertumbuhan pariwisata ini. Itu yang kita dukung melalui kegiatan rumah swadaya ini. Jadi perumahan swadaya untuk homestay ini membantu ekonomi di masyarakat sekitar juga ya Pak, Mas ya? Secara umum yang kita lakukan, Mas, melalui kegiatan rumah swadaya ini adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat secara langsung, Mas. Ini yang kita katakan bahwa salah satu kegiatan padat karya perumahan ini adalah melalui kegiatan rumah swadaya. Kenapa, Mas Alfa? Kalau kita lihat baik program BSPS maupun kegiatan KSPN, itu uangnya langsung kita berikan kepada masyarakat, Mas. Jadi uang itu dari kita, dari pemerintah itu langsung cair kepada kelompok masyarakat. Otomatis perbelanjaan APBN itu dilaksanakan oleh masyarakat, langsung di desa-desa mereka. Mereka membeli bahan bangunan di toko bahan bangunan sekitar mereka merekrut pekerja dari mereka sehingga otomatis ada pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Ini tentu akan meningkatkan juga kapasitas ekonomi di sekitar tersebut. Apalagi KSPN, Mas. KSPN selain juga ada proses aktivitas ekonomi karena alokasi anggaran yang memang dilaksanakan oleh masyarakat sama seperti BSPS tadi, tetapi outcome-nya adalah masyarakat itu akan menjadi pengusaha-pengusaha baru, Mas. Setidaknya pengusaha-pengusaha homestay. Ini yang kita harapkan nanti mereka memberikan determinasi baru di dalam pengelolaan pariwisata. Kita tidak hanya concern kepada hotel bintang 5, hotel bintang 4, tetapi bagaimana masyarakat tumbuh sebagai pelaku ekonomi dengan melakukan pengelolaan homestay ini. Kita ajari mereka bagaimana kita berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, dengan pemerintah daerah, bagaimana masyarakat ini mengelola homestay tersebut, memasarkannya, dan kita harapkan ini menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat itu, selain daripada kualitas rumah mereka yang meningkat. Itu yang kita laksanakan. Itulah kenapa kita
melaksanakan kegiatan rumah swadaya ini salah satu outputnya adalah mendukung kepada proses pemulihan ekonomi nasional karena pendanaannya langsung kita berikan kepada masyarakat. Jadi Mas Alfa dan sahabat PUPR kalau sedang berkunjung kepada daerah-daerah kawasan pariwisata yang tadi saya sebutkan, jangan cuma nginap di hotel-hotel berbintang atau hotel-hotel yang sudah ada sekarang. Saya menyarankan sahabat PUPR dan Mas Alfa dan teman-teman bisa mencoba homestay yang kita bangun untuk bisa merasakan atmosfer yang berbeda, Mas. Bukan hanya menikmati ikon-ikon ataupun daerah-daerah wisatanya, tapi merasakan atmosfer tinggal bersama masyarakat di kawasan pariwisata tersebut. Pasti berbeda nuansanya, Mas. Sangat menarik ya, Mas, ya, tinggal bersama warga di sana dan merasakan atmosfer ya, apalagi di kawasan Mandalika tadi tuh, Mas. Sama kayak nama saya tuh, Mas. Pasti menarik tuh sahabat PUPR untuk tinggal langsung di homestay ya, Mas ya. Iya, Mas, ditunggu oleh masyarakat di kawasan pariwisata nasional tersebut yang sudah memiliki homestay dan siap menyambut sahabat PUPR dan kita semua. Jadi masyarakat langsung merasakan betul Mas Alfa. Dananya jadi langsung dibangun homestay yang betul. sesuai dengan lingkungan yang di sekitar situ. Di sekitar mereka. Sejauh ini bagaimana nih, Mas, koordinasi antar lembaga tadi kan sempat disinggung Kementerian Pariwisata, Pemprov juga udah berkomunikasi, seperti apa nih, Pak? Ya, tentu kita Kementerian PUPR tidak bisa bekerja sendiri, Mas Alfa. Kita punya tugas pokok yaitu melakukan penyediaan sarana prasarananya, melakukan penyediaan infrastrukturnya. Kita dari Kementerian PUPR adalah membangun rumahnya, melakukan peningkatan kualitas rumahnya untuk bisa menjadi homestay. Tentu di dalam melakukan upaya pasca konstruksinya, dalam hal ini operasi dan maintenance-nya, kita berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Karena nanti Kementerian Pariwisata yang akan memberikan standarnya. Karena yang namanya homestay standar itu punya standar-standar tertentu, Mas. Misalnya kamar mandinya harus kamar mandi kloset duduk, kemudian showernya seperti apa, bagaimana sirkulasi masuk antara homestay-nya dengan rumah pemiliknya, karena nanti menyangkut pengelolaan, Mas, menyediakan sarapan dan lain sebagainya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata karena punya standar. Kalau kami mendampingi teman-teman dari Kementerian Pariwisata, misalnya spraynya harus putih. Sampai sedetail itu ya, Mas? Putih. Ini yang diajarkan kepada masyarakat dan kami senang sekali saat ini dikoordinasikan oleh Menko Marves dan juga bersama-sama dari Kementerian Pariwisata sudah mulai dilakukan action plan di dalam mengoptimalisasi pengelolaannya. Sudah ada dilakukan pelatihan-pelatihan, sudah dibuka akses pemasaran, Mas. Karena ini penting. Masyarakat ini punya infrastrukturnya, punya homestay-nya, tetapi mereka kadang bingung bagaimana mereka harus memasarkan ini. Nah, inilah point of view yang kita harapkan bisa kita jalankan secara kolaboratif, baik antar kementerian bersama-sama dengan pemerintah daerah, tapi bukan hanya pemerintah, Mas, dengan pihak swasta juga. Kita harapkan kalau ini bisa terwujud ekonomi rakyat, bisa terwujud secara directly dengan meningkatkan kemampuan mereka, tumbuhlah pengusaha-pengusaha baru di tingkat masyarakat sehingga mereka bukan hanya jadi penonton di kawasan strategis pariwisata tetapi juga pelaku ekonomi sehingga mereka mendapatkan manfaatnya juga secara langsung dari mainstreaming kita terhadap infrastruktur pariwisata nasional yang sedang kita kembangkan. Tadi menarik, Mas, soal KSPN di tiap wilayah berbeda estetika homestay-nya. Itu bisa dijelaskan nggak sih perbedaannya itu seperti apa, Mas? Tentu berbeda, Mas Alfa. Tahun 2020 kita menangani di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan juga Labuan Bajo. Kalau kita melihat tentu Mas Alfa juga tahu kelima daerah ini memiliki karakteristik berbeda. Negara kita ini sangat kaya, Mas. Punya karakteristik arsitektur sendiri, bahkan punya tampilan-tampilan desain bangunan yang memiliki keunikan tersendiri. Ini yang kita coba eksploitasi. Inilah yang akan kita gunakan sebagai ikon-ikon arsitektur penanda. Kita mengistilahkannya seperti itu, Mas Alfa. Jadi itu yang kita aplikasikan di rumah-rumah itu sehingga ketika orang melihat homestay itu orang tahu saya sedang di Danau Toba. Saya sedang ada di Pulau Samosir. Jadi udah berasa ketika itu ya, dia melihat homestay yang ada di Labuan Bajo, dia tahu ini saya sedang di Labuan Bajo. Sehingga memori orang yang kita harapkan pulang daripada Labuan Bajo, dia ingat Labuan Bajo itu seperti itu rumahnya. Itu yang mau juga kita terapkan, kita harapkan menjadi salah satu output dari penanganan kita melalui kegiatan perumahan ini dalam mendukung kawasan strategis pariwisata nasional ini.
Tadi kan sudah disampaikan nih Mas, ada 5 lokasi KSPN itu. Untuk tahun ini apakah ada penambahan daerah pariwisata lainnya atau seperti apa Mas? Tahun 2021 ini Bapak Menteri PUPR khususkan kita untuk melanjutkan pelaksanaan dukungan sarana hunian pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional. Kita melaksanakan di 5 KSPN juga, yang pertama di Jawa Timur, di Bromo, Tengger, Semeru. Yang kedua di Wakatobi, di Marotai, Tanjung Kelayang, dan di Raja Ampat di Papua. Kita berharap kita juga mampu mengoptimalkan pelaksanaan homestay ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat, sama seperti yang kita laksanakan di tahun 2020, tidak semata-mata dalam rangka meningkatkan kualitas rumahnya, namun juga kita berharap dapat melakukan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakatnya. Yang tadi saya katakan istilahnya menjadi pengusaha-pengusaha baru. Pengusaha baru ya, tidak hanya menjadi penonton ya Mas tadi. Tidak hanya jadi penonton di tengah hiruk pikuk dukungan pemerintah kepada sektor pariwisata di Indonesia. Ini sesuai dengan arahan Presiden dan juga Bapak Menteri PUPR. Ada yang mau disampaikan tentang rencana ke depan khususnya dalam padat karya perumahan pemulihan ekonomi rakyat ini Mas? Ya, sesuai dengan amanat undang-undang dan juga arahan dari Presiden, Bapak Menteri PUPR, bahwa kita harus terus mendorong pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi amanat daripada RPJMN kita, bahwa kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus melaksanakan program-program padat karya perumahan ini. Karena selain daripada mendorong agar pengentasan rumah tidak layak huni yang menjadi tugas kita utama. Jadi salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita mengurangi angka rumah tidak layak huni itu secara signifikan, Mas Alfa. Jadi itu akan kita terus laksanakan, tetapi juga kita berharap melalui program padat karya ini, selain daripada output pengurangan angka rumah tidak layak huni, tapi kita juga mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat MBR. Dan juga wilayah di sekitar masyarakat itu. Jadi kita berharap pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya di kota, tapi pertumbuhan ekonomi ada sampai basis wilayah terkecil. Jadi di merata masyarakat. gitu Mas. Merata. Jadi bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi ini meningkat sampai di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Dan selain itu kita juga berupaya agar masyarakat mendapatkan akses rumah yang aman, layak, dan terjangkau tadi. Terima kasih Mas Chandra atas waktunya. Sahabat PUPR, Kementerian PUPR tidak hanya fokus untuk pembangunan dan kualitas rumah dalam mewujudkan rumah yang layak huni, aman, dan terjangkau. Namun PUPR juga fokus untuk pemulihan ekonomi rakyat di masa pandemi COVID-19 ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kalau sahabat PUPR ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja yang sedang dan sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR atau inovasi apa yang sedang dikembangkan, langsung saja ikuti dan pantau sosial media Kementerian PUPR. Di Instagram ada @kemenpupr, di Twitter ada @kemenpu, di YouTube ada kemenpupr, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di website ada www.pu.go.id, dan di TikTok ada @kemenpupr. Terima kasih, saya Alfa Mandalika, pamit undur suara. Bersama PUPR, sigap